pesan di hati. Kembali lagi di Cerita Hati, saatnya untuk mengungkapkan cerita hati Anda pemirsa di rumah dan Akbar akan menyampaikannya, silakan. Oke, terima kasih Teh dan juga Wi dan juga Mas Indra. Bahwasanya ini adalah yang akan saya bacakan adalah kiriman dari pemirsa. Anda belum ngirim, kirim aja di sini ya. Ini alamatnya yang ada di sini. Dan yang akan saya bacakan pertanyaan yang pertama berkaitan dengan fobia ini adalah Wi. Yuk, Apa? dari mana dulu? Oh iya, Iya kok, dari pertanyaan aja. Adiwell. Adiwell ya. Adiwell. Adiwell ini nanya nih, apakah kecemasan dan ketakutan berlebihan akan kematian itu baik buat diri seseorang? Ya. Jadi takut mati gitu, baik nggak? Ya, di dalam Islam sebetulnya orang takut mati itu juga tidak boleh. Karena itu suatu penyakit namanya penyakit wahan. Penyakit wahan itu mahuwa wahnun, orang yang hubbud dunya wa karahiyatil maut. Jadi orang yang terlalu cinta dunia sehingga dia takut akan mati. Karena ciri orang yang cinta tidak ingin berpisah dengannya. Ya. Orang kalau cinta itu ingin selalu bersama. Makanya tanda tangan aja digabung-gabungkan. Namanya Umar, pacarnya Rini. Nama tanda tangannya urin. Kencing luar biasa itu. Umar Rini karena ya? Umar sama Rini. Umar Rini. Itu, ya, itu. Ya. Apapun digabung-gabungkan, nama pun digabungkan. Uwi sama Rini juga bisa, Uwi dan Rini. Sama. Uwi sama Rini. Ya, Uni jadinya. Urin juga. Urin juga Iya, ya. Yang cocok Uwi sama dia. Enggak cocok. Ya, dia. Usi. Uwi sama Susi. Ya. Ya, itu. Gak usah dilanjut. Ude. Gak usah dibahas. Uti. Eh. Uwi sama Bekti. Kan jadi ayang Uti. Katanya udah berhenti. Ya. Jadi Dibocorin lagi Nah, terus gimana? orang Wi? kalau cinta itu takut berpisah, maka kematian itu bukan ditakuti tapi dipersiapkan. Artinya cepat atau lambat toh orang itu akan mati. Maka ketika ulang tahun ini sekaligus mohon maaf saya harus sampaikan karena ada tradisi di antara kita selalu kalau ada orang ulang tahun itu selalu moga panjang umur. Iya. Ketika Ummu Habibah, seorang sahabiah Nabi, Ummu Habibah itu ulang tahun, maka dia berdoa supaya dipanjangkan umurnya. Maka Rasulullah dengar, maukah aku ajari doa yang lebih baik? Doa itu tidak mengatakan jelek, doa itu baik, minta panjang umur silahkan. Tetapi ada yang lebih baik. Berdoalah kamu supaya terhindar dari azab neraka dan dimasukkan ke surga. Amin. Maka sebetulnya doa dan orang yang berulang tahun adalah mudah-mudahan kita terbebas dari siksa api neraka dan kamu bisa masuk surga. Cuman kalau itu dilakukan sekarang nanti jadi masalah. Ada orang ulang tahun, mudah-mudahan kamu bebas dari asap neraka. Mudah-mudahan kamu bebas dari siksa neraka. Nanti orang itu malah marah. Kok malah ngedoain gue cepet mati gitu ya? Itu. Nggak lazim. Nggak lazim. Padahal Iya, Islam iya. seperti itu. Iya ya. Jadi Ummi Habibah itu diajari supaya a'udzubika min adabil jahannam wa adabil qabli. adabil qabli wa adzabil nari dan wa adkhilnal jannah supaya orang itu terbebas dari azab neraka. Jadi sebetulnya itu malah dibudayakan lebih baik daripada happy birthday tuyul itu malah pas itu. Tuyul, Pak. Tuyul. Kalau tuyul ini, Pak. Nah, Oh ya. ini. Loh. Saya. Ya Itu karena jinnya. yang ulang tahun itu Yuli. Oh. Happy birthday to Yul. Iya. Nah, jadi intinya takut itu nggak apa-apa, asal bagaimana kita menyikapinya tadi Iya, ya. jadi Takutnya itu mempersiapkan. mempersiapkan Ya. gitu. Jadi jangan karena takut atau enggak mati itu pasti kata Nabi. Iya. Kamu mau doa seperti apapun, kematian itu akan menemui Pasti. kamu. Akan Ya. lebih baik kalau kamu mempersiapkannya dan berdoa saja selamat di dalam setelah kematian itu. Maka Rasulullah mengajarinya tadi. Maka mulai nanti kalau ngucapin ulang tahunnya Indra Bekti, mudah-mudahan terbebas dari siksa api neraka. Dilengkapi sekalian, mudah-mudahan diterima sesuai dengan amal dan bektinya masing-masing. Amin. Ya. Tapi Ya. jangan sekarang loh, ucapin jangan. Ya. Selanjutnya. Oke, nah ini ada pertanyaan yang kedua nih, Wi. Wi, Yuk. apakah Pak, ini dari Ari, Ya. Ari Arjo, ya. Ya.
apakah paranoid itu juga termasuk fobia? Ya kalau paranoid fobia, kalau enggak para hadirin namanya. Nah, ini gimana paranoid, tentang Ya, paranoid? kalau paranoid itu adalah ketakutan ya, Iya. ketakutan tetapi berkaitan dengan bayangan saja. Nggak ada. Iya, nggak ada. bayangannya betul, itu. seolah-olah itu hadir Iya, gitu di seolah-olah situ ada. ya. Paranoid juga berefek positif karena ada seorang yang tobat padahal seorang pilot, tak usah saya sebut namanya. Ya. Dia paranoid karena dia pernah punya kemaksiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita karena kisah ini sangat mengesan sekali, ta'atsur fil qalb, mengesan di hati saya karena dia umrohnya bersama saya beberapa kali. Dia itu ketika jadi pilot luar biasa, dia kemaksiatannya terutama di bidang itu. Yaitu bidang pramugari, karena pramugari itu berangkat harus ACC dia. Salah satu dia mau ACC kalau nanti menservis dia. Terutama waktu penerbangan di luar negeri. 4-3 hari transit di satu negara, biasanya hiburannya itu. Para itu. Karena sudah ratusan orang pindah dari penerbangan-penerbangan, tiba-tiba dia mengalami antara tidur dan tidak tidur itu ada tangisan bayi. Dan bayi itu seolah-olah hasil hubungan dia. Ayah, 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 ayah gitu. Dia sebut namanya. Misalnya, ayah Indra, pergi, ayah Indra. Misalnya di sini, misalnya gitu. Tapi bukan saya Pak. Bukan ya? Karena nggak bisa nerbangin pesawat. Oh iya, iya. Tapi kan mengalami yang tadi kan. Ayah ada, saya anak dua. Ayah itu semuanya. Semakin dia melek, malah semakin terdengar jelas. Maka dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia tanya kebetulan di situ ada orang nginep satu hotel. Kebetulan dia pas terbang ke Jeddah bawa rombongan umroh. Maka kamu coba umroh. Begitu dia umroh, tawaf, sa'i, kecapean, tertidur pulas luar biasa di Masjidil Haram. Dan setelah dia bangun memunculkan kesadaran luar biasa dan ini paranoid terhadap sesuatu yang kaitannya dengan, dan sekarang tobat yang luar biasa, ibadahnya jauh lebih bagus dari ibadah saya, dia sholat 5 waktunya segala macam dan dia tobat menghentikan semuanya. Ini contoh paranoid yang baik. Iya. Paranoid itu kan ya dasarnya itu kan karena ada kecurigaan yang berlebihan. Dasarnya itu karena ada awalnya tuh mistrust gitu. Mistrust itu apa ya? Ketidakpercayaan gitu. Jadi kayaknya yang belum tentu kejadian terus dipikirin kayak gitu juga bisa. Bahasa sederhananya parno. Ya, parno. Ya, Parno kan ada orang juga, suka bilang film parno, yang parno ada paranoia juga. Ya, gitu. Dan parno. itu Porno. tentunya terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Panjang. Ya. Sehingga Jadi menjadi itu sebuah personality disorder. Berarti itu kalau misal fobia, paranoid, kemudian juga trauma gitu, misal dalam syariah gitu, dalam Islam gitu, ada nggak Pak doa-doa gitu Pak? Ya Allah jauhkan kami dari sesuatu yang mengganggu kami. Maka Allahumma arinal haqqo warzuqna tibah warinal batila warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu baik dan beri kekuatan saya untuk melakukan, dan tunjukkan saya hal yang jelek itu tetap jelek dan beri kekuatan saya untuk meninggalkannya. Itu doa yang sangat luar biasa. Kalau anjing sih cuman tahu doanya, misal ada anjing itu sumum bukmun, itu biar dia lari gitu. Lari nggak tuh anjingnya? Malah dekat. Soalnya dia tahu oh ini temanku. Selain satu ini kami akan kembali tetap di sini di Cerita Hati ya. Cerita hati, karena setiap cerita berkesan